Halo sahabat Josjis Porem, Porem Street, kembali lagi bersama Om Brimo si pendongeng yang selalu nganterin kalian ke cerita-cerita penuh hikmah, penuh rasa, dan penuh pengalaman hidup yang bisa kita jadikan pelajaran. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan kasih like biar Om Brimo semakin semangat bawain cerita buat kalian semua. Baiklah, duduk yang nyaman. Tarik napas pelan, karena cerita kali ini berat, dalam, dan penuh pembalasan yang mungkin tidak kalian duga. Di sebuah kota kecil bernama Karangluhur, berdiri sebuah panti sederhana bernama Panti Cahaya Mandiri. Catnya sudah mulai mengelupas, jendelanya beberapa kali macet, dan gentengnya bocor saat hujan deras. Tetapi, anak-anak yang tinggal di dalamnya tumbuh dengan hati hangat yang tidak pernah hilang. Dari seluruh anak itu, ada satu yang paling menonjol karena kebaikan dan kerajinannya. Namanya Adi. Adi berusia 14 tahun. Tubuhnya kurus, rambutnya selalu akak kekoken. Karena sering dipakai bekerja, wajahnya polos dan penuh ketulusan. Sejak kedua orang tuanya meninggal, ia tinggal di panti dan menjadi kakak bagi banyak adik kecil di sana. Setiap sore, Adi keliling desa mengumpulkan botol plastik atau kardus bekas untuk dijual. Uangnya tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli sabun, minyak kayu putih untuk adik-adiknya yang sering flu, dan kadang membeli permen kecil sebagai hadiah kalau mereka belajar dengan rajin. Penduduk desa mengenal Adi sebagai anak yatim yang jujur. Tidak pernah mengambil hak orang lain, tidak pernah membantah, selalu menunduk sopan saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Suatu sore, angin berhembus berat, langit gelap lebih cepat dari biasanya. Awan abu bergerak seperti ingin menelan matahari. Saat Adi melewati jalan di samping kantor polisi sektor Karangluhur, ia melihat sesuatu tergeletak di trotoar. Sebuah dompet hitam, tebal, tertutup rapi, seolah baru saja jatuh. Adi memungutnya pelan. Di dalamnya ada uang dalam jumlah lumayan, beberapa kartu ATM, dan kartu identitas seorang polisi bernama Sarpin, nama yang sangat dikenal di kota itu. Terkenal galak, terkenal semena-mena, terkenal membuat warga takut, tetapi Adi tidak memikirkan itu. Ia hanya tahu dompet itu harus dikembalikan. Ia masuk ke kantor polisi. Beberapa petugas melihat sekilas tapi tidak peduli. Seorang anggota polisi muda mendekat. "Ada apa, Dek?" Adi mengangkat dompet itu. "Saya nemuin ini. Di luar, mau balikin." Polisi muda itu mengangguk. "Itu dompet Pak Sarpin. Lagi ribut. Nyari, tunggu. Sebentar." Ia memanggil seseorang dari dalam. Yang keluar adalah Sarpin. Tubuh besar, tatapan keras. Cara bicara seperti perintah. Sarpin melihat dompetnya, tapi bukan rasa syukur yang muncul, melainkan kecurigaan. "Dari mana kamu dapat ini?" Adi menjawab pelan. "Jatuh di luar, Pak. Uangnya kurang berapa?" Suara Sarpin naik. Adi kebingungan. "Saya tidak hitung, Pak." "Ngaku. Kamu ambil ya?" Adi langsung menggeleng. "Tidak, Pak. Demi Tuhan tidak." Tapi Sarpin tidak percaya. Ia menarik baju Adi, menyeretnya ke ruang belakang. Polisi lain hanya menunduk. Tidak ada yang berani melawan Sarpin. Di ruangan itu Sarpin menampar Adi keras. 2 kali, 3 kali. Kepala Adi terayun. Setelah itu sebuah tendangan mengenai perutnya hingga ia tersungkur. "Anak yatim kayak kamu, gampang dipaksa ngaku." "Saya tidak suka pembohong." Kalimat itu menusuk jauh lebih dalam dari pukulan manapun. Adi tetap berkata jujur. "Saya tidak ambil apa-apa, Pak." Namun Sarpin melepaskannya begitu saja. "Pergi. Lain kali saya lihat kamu di sini, saya sikat." Adi pulang dengan langkah pincang. Pipi merah, bibir pecah, bahu memar. Ia tiba di panti dan berkata pada ibu pengurus, "Gak apa-apa, Bu, tadi jatuh." Padahal tubuhnya luka, hatinya lebih luka. Beberapa hari berlalu, luka luar sembuh, tapi trauma itu tidak hilang. Adi mulai menghindari wilayah kantor polisi. Bahkan, jika hanya lewat depan pintu gerbang, ia menahan napas sambil menunduk. Namun, karma tidak butuh undangan. Masalah pertama datang pada Sarpin saat audit keuangan. Ternyata uang yang ia kira hilang. Bukan hilang karena Adi
Rekaman CCTV kantor menunjukkan rekannya sendiri, si Guntur, mengambil dompet itu beberapa jam sebelum jatuh di jalan. Guntur yang suka judi, pinjam uang tanpa izin, lalu panik saat tahu dompet itu hilang. Berita itu beredar diam-diam. Banyak polisi sebenarnya tahu, tapi selama ini takut bersuara. Dari sana, satu demi satu daftar keluhan warga dikumpulkan. Ada rekaman lama ketika Sarpin menendang seorang pemuda. Ada audio ketika ia mengancam seorang pedagang tua. Ada foto-foto luka warga yang pernah ia paksa bayar pungli. Semua itu akhirnya bocor ke media sosial. Nama Sarpin jadi bahan ejekan. Warga marah, kantor pusat memanggilnya, jabatannya dicopot. Istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Rumahnya dilempari komentar buruk oleh tetangga. Malam itu, Sarpin pulang sendirian naik motor. Hujan deras turun, jalan licin. Saat menuruni tikungan dekat kantor polisi, ban motornya selip, tubuhnya terpental masuk parit. Kakinya patah, pinggangnya terkilir parah. Ia mencoba bangun, tapi tidak mampu. Ia berteriak, tidak ada yang datang. Orang-orang takut, bahkan yang mendengar pun pura-pura tidak tahu. Sampai suara langkah kecil mendekat. Sarpin membuka mata. Hujan menetes deras di wajahnya. Di bawah cahaya rimang-rimang, ia melihat seseorang turun ke parit. Adi, anak yatim yang pernah ia sakiti. Tanpa ragu, Adi memeluk tubuh besar Sarpin, berusaha mengangkatnya. Ia tidak kuat, tapi tetap mencoba. Pak, tahan. Saya panggil orang. Sarpin tersentak. Air matanya jatuh. Kenapa? Kamu? Nolong saya? Adi menjawab sederhana. Karena manusia harus nolong manusia, Pak. Ambulans dipanggil. Petugas datang. Sarpin dibawa ke rumah sakit. Adi berdiri di pinggir jalan sambil menggigil, memastikan polisi itu selamat. Keesokan harinya seluruh kota membicarakan kebaikan Adi. Beberapa hari setelah sadar, Sarpin meminta Adi datang ke ruang rawatnya. Ia menatap anak itu lama sekali, lalu berkata lirih, "Maafkan saya. Itu bukan sekadar kata maaf. Itu runtuhnya seluruh ego yang selama ini ia pelihara." Adi tersenyum kecil. "Sudah, Pak." Kalimat sederhana itu menyembuhkan luka yang bahkan bukan milik Adi. Sejak itu, Sarpin berubah. Ia menerima hukumannya. Mulai memperbaiki sikap, sering datang ke panti membawa beras, pernah mengecat dinding panti sendiri, walaupun kakinya belum sepenuhnya pulih. Warga melihat perubahan itu. Lama-lama, mereka percaya lagi. Masa lalunya kelam, tapi masa depan masih bisa dibangun ulang. Sedangkan Adi tetap menjadi Adi. Anak yatim penuh kebaikan, yang hatinya jauh lebih kuat dari dunia yang pernah menyakitinya. Itulah cerita hari ini, sahabat Josjis. Porem prit. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran bahwa kebaikan tidak pernah rugi, dan kejahatan tidak akan pernah lolos dari balasan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share, biar makin banyak orang yang dapat manfaat dari cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya bersama Om Brimo, si pendongeng. Tetap baik, tetap rendah hati, tetap jadi cahaya. Salam hangat untuk kalian semua.